Dok, di beberapa tahun terakhir kalau kita lihat memang kan ada peningkatan nih kunjungan pasien muda untuk tindakan estetika. Nah, kalau dari Betul. sisi klinis sendiri, bagaimana karakteristik kasus pasien di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada perubahan indikasi medis? Dan apa yang paling sering ditangani oleh klinik sendiri? Apakah masih seputar acne, skin barrier damage, atau mereka sekarang lebih concern untuk surgery, perubahan, atau seperti apa, dok? Jadi memang banyak pasien muda sekarang yang sudah datang ke klinik, jadi nggak nunggu tua ya. Nah, untuk trennya sendiri memang bergeser dari 2004 sampai 2025. Jadi kalau 2024 itu lebih ke skin quality, jadi perlindungan untuk skin barrier, kemudian juga mengecilkan pori, membuat kulit menjadi glowing. Kemudian kita beralih ke 2025, di mana 2025 itu pasien lebih senang treatment yang melembabkan serta kolagen stimulator. Jadi cara untuk investasi atau menabung kolagen dengan cara menyuntikkan zat tertentu untuk memproduksi dari tubuh sendiri secara natural kolagen sehingga ada efek anti-agingnya. Jadi nggak cuma sekedar skin booster atau melembabkan kulit, tetapi juga bisa merangsang pertumbuhan kolagen. Oke, jadi shiftingnya itu lebih ke bukan hanya perawatan luar, tetapi mereka lebih concern ke internal fisik masing-masing gitu ya, dok ya? Betul. Jadi nggak cuma tekstur kulitnya diperbaiki lebih halus, tetapi juga akan lebih kencang juga. Oke. Nah, kelompok usia 18 sampai dengan 34 tahun ini juga disebut sebagai kelompok yang makin aktif melakukan treatment estetika. Kalau secara medis sendiri, apakah pendekatan terapi untuk pasien usia muda berbeda dengan pasien yang usianya di atas 30 tahun atau enggak? Kalau pendekatan itu pasti berbeda ya, sesuai sama kebutuhan masing-masing. Ada juga yang usianya sama tapi memang kebutuhannya berbeda. Tapi secara garis besar usia 18 sampai 34 tahun itu akan lebih kita sarankan untuk treatment seperti PicoSure Pro, kemudian skin booster, kemudian juga filler untuk menjaga supaya wajahnya itu lebih proporsional, lebih V-shape, lebih fresh juga. Sedangkan kalau usia 30 sampai 35 bahkan ke atas, kita ada treatment yang kita namakan full face without surgery. Jadi memang teknologi kombinasi dari soft wave, ultherapy, dan juga M-Face, serta kita dukung dengan collagen stimulator untuk menghasilkan tampilan untuk mengurangi smile line, kemudian juga untuk mengatasi kulit yang kendor, dan juga kulit itu jadi lebih narik ke atas. Oke. Nah, gimana caranya dokter-dokter ini bisa menentukan treatment plan yang aman dan juga proporsional sesuai dengan kondisi kulit dan juga usianya, dok? Kalau untuk treatment plan-nya tentu kita akan lihat kondisi masing-masing. Nah, kalau treatment plan-nya seperti apa, tentu kita lihat dulu apakah ada kasus hiperpigmentasi, apakah kulitnya sagging, atau ada sagging jowl, atau ada kerutan di upper face gitu. Jadi setelah kita lihat kondisi satu dan lainnya, kemudian kita buat treatment plan-nya secara personalized. Oke, Jadi berarti satu dan sesuai lain ya. tuh berbeda. Sesuai dengan kebutuhan dan juga usia dari pasien itu sendiri. Betul. Nah, Beauty District sendiri dikenal dengan layanan Cool Sculpting. Secara medis bisa dijelaskan apa sih sebenarnya mekanisme kerja Cool Sculpting atau cryolipolysis ya, betul ya? Iya, betul. Ya, dan siapa kandidat pasien yang ideal untuk treatment ini? Jadi memang salah satu treatment kita yang paling populer itu cool sculpting, yaitu treatment yang non-invasif. Dia bisa mengecilkan lingkar hanya dalam satu kali secara permanen. Ya, jadi teknologinya itu namanya cryolipolysis, jadi dibekukan sel lemaknya, kemudian sel lemaknya itu akan dibuang secara permanen lewat lymphatic system di tubuh kita. Jadi tidak ada surgery, kemudian downtime-nya juga jauh lebih minim. Dan juga cool sculpting sendiri teknologi dari Amerika, sudah FDA approved juga. Jadi memang aman, kemudian juga secara efektivitasnya tinggi, dan hanya satu kali treatment sudah bisa terlihat hasilnya. Oh, oke. Nah, bagaimana melihat standar keamanan dan juga monitoring dari efek samping yang diterapkan dari treatment ini, dok? Kalau untuk standarnya adalah pertama kita tentu akan lakukan anamnesa secara kita lakukan dulu, kita berikan pertanyaan-pertanyaan,
Kemudian apakah ada kontraindikasi pasien terhadap treatment yang akan kita lakukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kita pilih aplikator yang sesuai dengan bentuk daripada lemaknya. Kemudian kita lakukan follow up setelah tindakan, dan serta kita edukasi juga ke pasien bagaimana untuk bila terjadi efek samping. Oke, berarti kan sekarang trennya itu pasien lebih memilih treatment-treatment yang non-invasif gitu. Apakah sekarang ada kecenderungan pasien itu memang memilih treatment yang rendah downtime-nya gitu? Atau seperti apa sih sebenarnya, Dok? Iya, jadi pasien kalau bisa sekarang keluar dari klinik itu nggak terlihat seperti treatment. Pasien-pasien banyak sekali yang mau abis ini mau meeting, mau aktivitas lagi kayak semula. Jadi memang kita punya treatment-treatment yang kita dasarkan dengan teknologi, kemudian teknik injeksi, yang mana akan memungkinkan pasien untuk bisa melanjutkan aktivitas setelah treatment dari klinik. Oke, nah biasanya siapa dok yang cocok dengan treatment-treatment seperti cool sculpting ini? Yang cocok dengan treatment cool sculpting atau good candidate adalah orang-orang yang sudah berat badan ideal, tetapi memiliki stubborn fat atau lemak-lemak membandel yang tidak hilang lewat diet dan olahraga. Misalnya di lengan, double chin, di perut, di paha, di punggung gitu. Itu bisa kita lakukan dengan cool sculpting. Jadi cool sculpting itu sangat selektif di area yang mau kita kecilkan. Oh oke, berarti hanya untuk orang-orang yang memiliki stubborn fat saja begitu ya. Nah selanjutnya dok, bagaimana juga para dokter di Beauty District ini akhirnya bisa memastikan bahwa hasilnya ini tetap optimal, tetapi juga tidak mengorbankan aspek keamanan jangka panjang, dok? Kalau untuk itu pasti kita memilih produk yang sudah BPOM. Yang kedua, produk yang sudah FDA approved. Jadi produk-produk ini atau treatment ini sudah kita research lama, kita lihat jurnal publikasinya seperti apa, kalau memang hasilnya itu oke, bagus, kemudian kita demokan dulu mesinnya, jadi nggak langsung kita publish, kita demokan, kita lihat memang hasilnya itu ternyata bagus nih setelah kita cobakan ke internal kita. Baru kemudian kita perkenalkan ke pasien. Jadi kita make sure bahwa ini efektif, kemudian sudah FDA approve, aman, dan juga less downtime. Setelah itu baru kita bisa berikan kepada pasien.